Perkenalkan, nama saya Weldy Respinadi Putra. Saya dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 2024. NIM saya 2400504024. Baik, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah database di dalam aplikasi Supabase. Di sini saya membuat database toko online dan di dalamnya terdiri dari 5 tabel. Berikut penjelasannya. Baik, sebelum kita membuat database, kita perlu login akun dulu di dalam aplikasi Supabase-nya. Kita login akun. Kita tunggu sampai login akunnya berhasil. Oke, ini sudah berhasil login akun. Langkah selanjutnya kita buat organization-nya. Kita buat organization, baru nanti kita masuk dalam beberapa fitur untuk membuat sebuah database. Nah, di sini kita klik new project. Lalu kita buat nama projectnya. Di sini saya buat nama projectnya tugas database Weldy Respinadi Putra, nama saya sendiri ya. Kemudian buat database passwordnya dibuat. Oke, kita sudah buat, kita create new project. Oke, passwordnya tidak perlu disimpan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau mau disimpan boleh, supaya nanti tidak lupa. Oke, kita keluar. Oke, di sini kita sudah masuk di dalam sebuah Supabase. Kita klik SQL Editor. Nah, kita cek dulu database. Nah, di sini kan masih kosong database-nya. Ya, artinya kita belum buat. Oke, kita klik SQL Editor, New SQL. Nah, di sini kita masukkan nih teman-teman yang namanya bahasa query-nya ya. Kita buat database-nya dulu, create database. Di sini saya menggunakan database toko online ya. Saya buat toko online. Setelah itu kita klik run. Kita klik run. Oke, ini sudah berhasil ya, sukses. Oke, selanjutnya kita mau tambah tabel nih. Nah, kita buat 5 tabel di dalam satu database ini. Nah, tabel yang pertama di sini saya mau buat dulu. Baik, untuk tabel yang pertama ini saya buat tabel pelanggan. Maka kita mulai dengan create table pelanggan ya. Create table pelanggan. Lalu jangan lupa dalam kurung, lalu atributnya yang pertama saya mau buat atribut ID pelanggan. ID pelanggan, ada yang ketinggalan ya. ID pelanggan. Oke, untuk ID pelanggan di dalam create table ya, tabel pelanggan ini saya buat atribut yang pertama adalah ID pelanggannya terlebih dahulu. Kemudian dia menggunakan serial primary key. Primary key ya. Primary key. Oke, primary key. Lanjut atribut yang keduanya. Nama ya. Nama pelanggan nanti. Jadi menggunakan varchar. Di sini saya beri 20 saja. 20. Kemudian lanjut atribut berikutnya, jangan lupa tanda koma. Kalau tidak ada tanda koma di sini nanti error di bawahnya. Oke, nama sudah, kemudian email. Biasanya pelanggan itu kan punya email masing-masing ya. Saya menggunakan varchar. Varchar sama saya beri 20 aja. Email 20 varcharnya. Kemudian sini sudah ada 3 atribut ya. Yang pertama ID pelanggan, yang kedua nama dan email. Yang selanjutnya apa ya lagi ya, ada pada pelanggan, alamat ya. Alamat, kemudian ini teks. Oke, tipenya menggunakan teks.
Kemudian selanjutnya setelah alamat apalagi ya, ini sudah ada 4 atribut. Nah, tanggal daftarnya ya, tanggal si pelanggan ini daftar di dalam toko online ya. Itu menggunakan date. Kemudian ini sudah ada 5 ya, sudah ada 5 atribut di dalam tabel pelanggan. Di sini menggunakan tipe date ya. Ini untuk tanggal daftar si pelanggannya. Oke, ini cukup 5 saja atributnya. Kemudian klik run. Klik run, kita tunggu. Run ya. Kita tunggu. Oke, ini sudah berhasil. Jadi kita sudah ada satu tabel di dalam satu database tadi, toko online. Itu tabel pelanggan. Lanjut kita bikin lagi tabel kedua, create tables dengan yang sama. Jangan sampai salah ya. Create table, kemudian tabel yang kedua kita menggunakan produk, tabel produknya. Tadi pelanggan sudah, jadi selanjutnya produk. Kemudian ada beberapa atribut di dalam tabel produknya, yaitu ID produk. Yang pertama saya buat ID produk, kemudian serial primary key ya tentunya. Ini di atribut yang pertama, ID produknya. Jangan lupa primary key-nya itu untuk kunci atribut di sini ya, mungkin ya. Oke. Kemudian nama produknya. Tentu di tabel produk ini kita perlu nama ya. Kemudian varchar di sini untuk nama produk kasih 20 saja. Untuk nama produk biasanya tidak panjang ya untuk nama produknya. Tapi ada yang lebih dari 20. Tapi nggak apa-apa, di sini saya kasih 20. Oke, atribut selanjutnya itu saya berikan deskripsi ya. Saya buat atribut deskripsi karena biasa dalam produk itu ada deskripsinya menggunakan tipe teks. Kemudian tipe datanya teks tadi, sudah ada ID produk, nama produk, deskripsi, kemudian ada kategori. Biasa di dalam produk tuh ada kategori ya, kategori produknya. Di sini saya menggunakan ini ya, tipe datanya tuh varchar 10 ya. Karena biasa kategori juga tidak terlalu panjang. Jadi saya gunakan kategorinya itu varchar isinya 10 saja. Oke. Ini tabel yang kedua ya. Sudah ada 4 atribut. Kemudian oke, kita coba run. Cukup 4 ya. Oke, ini error. Kenapa error? Di situ ada tanda koma yang di line 5 ya. Nah, itu yang di bagian kategori, bagian varchar itu ada koma. Jadi tidak perlu ada koma sebagai nanti ditutup dengan tanda kurung dan tanda titik 2, titik koma. Situ. Oke, ini sudah berhasil di tabel yang keduanya. Kemudian kita tambah lagi tabel yang ketiga, create table dengan cara yang sama. Di sini saya buat yang tabel ketiganya tabel pesanan. Tadi kan sudah ada pelanggan, produk, dan yang berikutnya adalah pesanan. ID pesanan tentunya. Saya tambahkan atributnya ID pesanan, serial primary key. Serial primary key. Jangan lupa tanda komanya nanti ya. Kecuali sudah di ujung. Oke, ID pesanan sudah ada. Selanjutnya ini ya, ID pelanggan. Di dalam pesanan itu ada ID pelanggan tercantum. Nah nanti ini yang akan foreign key ya, yang saling berelasi nantinya antar tabel begitu. Oke, ketika kita sudah buka database ini integer. Oke, koma, lanjut. Atribut yang selanjutnya kita mau tambah lagi atributnya ke dalam pesanan ya. Oke, integer. Oke, saya coba pakai sama aja sih kalau misalnya pakai tanda huruf yang kapital dan juga yang biasa ya. Oke. Atribut yang ketiga ini saya mau buat tanggal. Ya, tanggal pesanan. Ini menggunakan date tentunya. Date ya. Oke, ini sudah ada 3 atribut dalam satu tabel pesanan. Setelah tanggal pesanan, saya mau buat lagi
atribut yang selanjutnya total. Nah, total harga ya. Di dalam pesanan itu ada harga. Nah, total harga kita gunakan desimal. Desimal dalam kurung kita menggunakan 10 dan 2 ya. 10, spasi 2. Oke, kita kasih tanda koma lagi. Ini total harga ya. Kemudian yang selanjutnya ini sudah ada 4 atribut di dalam satu tabel pesanan. Ya, mungkin sudah cukup ya. Di dalam tabel pesanan ini sudah ada 4. Kita tambah lagi status ya. Status pesanan. Biasanya dilihat tuh status pesanannya seperti apa. Gitu kan. Kita menggunakan varchar. Biasa kalau kita menggunakan Shopee itu ada status pesanan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya toko online ini. Saya buat database-nya. Oke, kita coba run. Kita run. Kalau ada yang error kita coba perbaiki, kita baca dulu errornya apa. Oke, ini sukses ya. Oke, jadi tabel yang ketiga sudah jadi. Kita lanjut tabel yang keempat ini. Seperti yang tadi sama, dia menggunakan create table ya. Sampai pada tabel yang kelima. Nah, kemudian dalam bagian ini kita menggunakan foreign key ya untuk membuat tabel yang saling berelasinya. Foreign key, kemudian di sini ada ID pesanan, reference, pesanan dan dalam kurung ID pesanan. Kemudian yang keduanya ini tinggal masukkan lagi ID produk dan juga produk, referensinya produk yaitu, kemudian ID produknya. Kemudian klik run. Oke, di sini sudah 5 tabel. Kita langsung aja ke database-nya. Menu database. Nah, di sini sudah ada tabel relasinya ya di dalam database-nya. Nah, ini ada 5 tabel sudah tertera di sini dan kita bisa lihat tuh mana tabel-tabel yang saling berelasi. Nah, tuh kita coba lihat. Nah, jadi dengan aplikasi Supabase ini kita menggunakannya untuk membuat sebuah database. Kita masukkan, tadi kita coba 5 tabel dan akhirnya ini berhasil. Dan ketika kita membuka menu database-nya tadi dalam skema visualizer-nya, nah di sini sudah ada tertera 5 tabel yang saling berelasi. Ya, di situ sudah ada garis-garisnya. Nah, ini di dalam SQL editornya ada 5 tabel yang kita buat tadi ya. Nah, jadi sebelumnya sudah kita buat ke menu database, kita lihat relasinya di mana tabel ini saling berelasi. Baik, sekian penjelasan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data. Di sini sudah jadi sebuah database di dalam aplikasi Supabase-nya. Sekian penjelasan video ini, saya ucapkan terima kasih.